Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Biologi 5A akan menyampaikan hasil studi literatur kami mengenai konsep ekologi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Dina Fatul Latifah, Zahratin Soleha, Novita Sari, Rosafa Amalia, dan Renata Sinaga. Adapun konsep ekologi ini terbagi menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama, definisi ekologi, ruang lingkup ekologi, relevansi ekologi kemasyarakatan, subdivisi ekologi yang terbagi menurut bidang kajian, menurut taksonomi dan menurut habitat, serta model dan pemodelan ekologi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baiklah, di sini saya Novita Sari, NPMA 1D 019017. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai definisi ekologi dan ruang lingkup ekologi. Yang pertama yaitu ada definisi ekologi, di mana kata ekologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, di mana yaitu oikos dan logos. Di mana arti oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Di mana semua ekologi artinya ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Umumnya yang dimaksud dengan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Saat ini ekologi lebih dikenal sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari alam. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup ekologi, di mana untuk mempelajari gambaran yang cukup jelas tentang batas-batas wilayah kerja dari ilmu ekologi dapat kiranya dipergunakan konsep model dari Miller, di mana konsep tersebut beranggapan bahwa seluruh alam semesta merupakan suatu ekosistem yang tersusun oleh berbagai komponen atau kesatuan. Dalam suatu ekosistem, satu atau kelompok komponen tak dapat berdiri sendiri terlepas dari kelompok kesatuan lain. Kemudian yaitu secara ringkas, ruang lingkup ekologi dapat digambarkan melalui spektrum biologi yang menggambarkan asas-asas organisasi kehidupan sebagai berikut, di mana yang pertama dimulai dari makromolekul, kemudian dilanjutkan ke protoplasma, di mana protoplasma adalah zat hidup dalam sel yang terdiri atas senyawa organik yang kompleks. Kemudian dilanjutkan dengan sel, di mana sel ini adalah suatu kesatuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti. Kemudian yaitu ada jaringan, di mana jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian terbentuk lagi ada organ tubuh, di mana organ tubuh adalah organ atau alat tubuh yang merupakan bagian dari suatu organisme. Kemudian yang dilanjutkan dengan sistem organ, di mana sistem organ adalah kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis. Kemudian ada organisme, di mana organisme adalah suatu benda hidup, jasad hidup atau makhluk hidup. Kemudian yang dilanjutkan ke populasi, di mana populasi ini adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu, di mana contohnya itu populasi rusa di Pulau Jawa. Kemudian ada komunitas, di mana komunitas adalah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Kemudian yang dilanjutkan dengan ekosistem, di mana ini ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Dan yang terakhir ada biosfer, di mana biosfer ini adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya Renata Sinaga, NPMA 1D 019063. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pokok pembahasan saya mengenai relevansi ekologi kemasyarakatan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ekologi berasal dari kata oikos yang artinya rumah dan logos yang artinya ilmu. Secara harfiah, ilmu ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tata rumah atau tata rumah tangga manusia. Nah, lambat laun dalam bidang ilmu penelitian, ekologi tidak terbatas pada manusia dan lingkungannya saja, tetapi penelitian juga meluas
sampai pada penelitian atas semua jasad hidup dan lingkungannya. Ilmu ekologi dalam menganalisis tata lingkungan mempergunakan konsep model lingkaran, di mana konsep model lingkaran tersebut yang melukiskan proses rumah tangga lingkungan. Lazimnya dikenal dengan nama lingkaran energi, materi, dan informasi. Nah, berikut merupakan gambar hubungan antara manusia dan lingkungan dengan aliran materi, energi, dan informasi. Di mana dalam gambar tersebut terdapat proses yang dikenal dengan dua golongan, yaitu pertama golongan produsen dan golongan konsumen, di mana termasuk dalam jasad hidup pengurai. Selama proses aliran energi tersebut tidak terganggu, maka selama itu juga keseimbangan ekologi tidak akan berjalan dengan seimbang, sehingga pada lingkaran tersebut kita dapat melihat bahwa informasi menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kehidupan masyarakat dengan lingkungan yang sangat erat. Dan kemudian jika manusia tidak mengindahkan materi-materi ekologi, maka energi, materi, dan informasi tadi akan menjadi terganggu. Kemudian jika melihat substansi dari ekologi sebagai ilmu pengetahuan, maka dikatakan juga bahwa organisasi negara dapat dipandang sebagai ekologi yang dalam mengatur tata rumah tangga negara melalui pelaksanaan pemerintahan. Pada hakikatnya, permasalahan lingkungan merupakan salah satu permasalahan ekologi. Berkembangnya lingkungan secara dinamis dan sulit diprediksi menimbulkan pemikiran di mana perlu adanya ilmu yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, termasuk dengan cara beradaptasi dan dengan perubahan lingkungan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya Zarjun Soleha akan menyampaikan materi mengenai subdivisi ekologi, di mana ekologi terbagi menurut bidang kajian, menurut habitat, dan menurut taksonominya. Nah, yang pertama, pembagian ekologi berdasarkan bidang kajian. Berdasarkan bidang kajian, ekologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, autekologi, dan yang kedua, sinekologi. Di mana autekologi ini mengkaji suatu spesies organisme atau individu yang berinteraksi dengan lingkungan. Ini berarti autekologi ini lebih difokuskan bidang kajiannya terhadap spesies atau individu. Nah, biasanya ditekankan pada siklus hidup, sejarah hidup, kemampuan adaptasi, serta sifat parasitis. Nah, contohnya, bila kita mempelajari antara hubungan pohon pinus dengan lingkungan, itu masuk ke kajian autekologi. Atau bila kita mempelajari mengenai kemampuan adaptasi pohon merbabu di padang alang-alang. Nah, sedangkan sinekologi itu merupakan bidang kajian ekologi yang membahas berbagai kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Ini berarti sinekologi bidang kajiannya lebih ditekankan pada kelompok. Contohnya pada ekologi jenis, ekologi populasi, ekologi komunitas, dan ekologi ekosistem. Contohnya bila kita mempelajari struktur dan komposisi spesies yang menyusun perairan, yang menyusun ekosistem rawa, maupun yang menyusun daratan. Nah, contoh lebih detailnya itu bila kita mempelajari hubungan antara serangga dengan lingkungan, itu masuk ke kajian autekologi. Sedangkan bila kita mempelajari karakteristik di mana serangga itu tinggal, itu masuk ke kajian sinekologi.
Nah, kemudian pembagian ekologi berdasarkan habitat. Yang pertama, bahari atau kelautan. Contohnya pada ekosistem mangrove maupun ekosistem terumbu karang. Yang kedua, ekologi estuaria. Nah, di mana estuaria ini merupakan daerah pencampuran antara air laut dan air tawar. Yang ketiga, ekologi padang rumput, ekologi darat, dan ekologi air tawar. Baiklah, demikian pemaparan saya mengenai subdivisi ekologi menurut bidang kajian dan menurut habitatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Dina Utfatul Latifah, NPM A1D01907. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pembagian ekologi berdasarkan pembagian ekologi berdasarkan taksonomika ini terbagi atas ekologi tumbuhan, ekologi hewan, ekologi mikroba, dan ekologi manusia. Runtuhan, yakni ekologi yang mengkaji seluruh faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keberadaan satu spesies atau satu komunitas tumbuhan di suatu daerah tertentu. Nah, adapun faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh tersebut diantaranya ada tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Nah, faktor-faktor yang telah disebutkan tersebut itu saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Contohnya, serangga membantu penyerbukan bunga pada tumbuhan. Begitupun manusia akan membantu tumbuhan untuk memperoleh sumber air apabila tumbuhan itu mengalami kendala untuk memperoleh air di lingkungan sekitarnya. Nah, begitupun hewan dan manusia itu akan membutuhkan tumbuhan sebagai bahan pangan misalnya. Selanjutnya, ekologi yakni cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi antara hewan dengan lingkungannya yang menentukan sebaran istri dan kemelimpahan hewan-hewan tersebut. Nah, di samping ini terlihat contohnya yakni ekologi burung pipit bunga. Selanjutnya, ekologi mikroba. Mikroba ini merupakan makhluk yang bisa hidup di mana saja, seperti udara, air, makanan, di tanah, pada manusia bahkan. Contohnya itu pada usus, kulit, dan hidung. Mikroba juga bisa hidup di permukaan suatu benda atau bahan pangan. Mikroba ini memiliki ukuran dan massa yang sangat kecil, sehingga disebut sebagai mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini dapat berpindah atau menyebar dengan mudah dan cepat. Ini adalah gambar Rhizopus oryzae, yakni mikroba yang sering kita temukan pada tempe. Selanjutnya, ekologi manusia. Ini studi yang mempelajari bentuk dan perkembangan komunitas dalam sebuah populasi manusia. Jadi, ekologi manusia ini mempelajari bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya dalam suatu ruang tertentu. Juga mempelajari bagaimana hubungan manusia dengan komunitas dan populasinya. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, saya Rusalfa Amalia dengan FMA 1D01943 dengan subjudul Model dan Pemodelan Ekologi. Model ekologi adalah suatu perumusan yang menirukan kejadian alam yang sebenarnya dan dalam bentuk peramalan atau perhitungan jumlah. Nah, dari model ekologi dibagi menjadi 3 dasar sifat atau tujuan, yaitu realisme, presisi, dan generalitas. Realisme sendiri yaitu kesesuaian pengertian matematis dan konsep ekologi yang diwakilkannya. Kemudian presisi, yaitu kemampuan model untuk memperkirakan perubahan numerik dan mencontohkan data. Yang ketiga, generalitas, yaitu hanya kemampuan dalam terapan dalam suatu model. Kemudian ada jenis model ekologi. Nah, jenis model ekologi ini
dibagi menjadi dua macam, yaitu model analitik dan model simulasi atau komputasi. Model analitik sendiri relatif sederhana, secara akurat dapat dijelaskan oleh suatu set persamaan matematika. Nah, kemudian model simulasi komputasi yaitu menggunakan teknik numerik untuk memecahkan masalah yang solusi analitiknya tidak praktis atau tidak mungkin. Kemudian ada pemodelan ekologi. Nah, pemodelan sendiri artinya adalah model yang digunakan dalam secara model matematis yang dikembangkan dengan suatu bantuan perangkat simulasi. Nah, jika digabungkan, pemodelan ekologi merupakan penerapan pada penggunaan model yang mengaitkan kegunaan bidang ekologi. Sekian, terima kasih. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf.